Halo Inspirator. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Inspirasi Bagus di hari Sabtu yang membahas tentang segala macam pendidikan. Ya, mohon maaf saya ucapkan pertama kali bahwasanya Senin dan Kamis saya sudah berjanji untuk upload dongeng sebelum tidur, tapi minggu ini dari kemarin hari Senin saya sedikit tidak fit. Jadi minggu ini saya nggak upload, tapi alhamdulillah Sabtu ini saya bisa upload dan mudah-mudahan seterusnya sehat terus dan konsisten untuk upload. Ya, saya juga doakan buat teman-teman semua supaya sehat selalu, apalagi hari Sabtu ini adalah hari terakhir kita berpuasa di Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi ya. Dan besok hari Minggu kita Lebaran, insya Allah. Semoga semuanya bisa menjalankan Lebaran dengan hikmat. Walaupun di rumah saja bersama keluarga, jarang-jarang kita memilih atau yang sudah jadi bapak jadi imam sholat id, yang biasanya kita diimami oleh seorang ustadz, sekarang atau kiai. Dari Ramadan 2020 ini kita belajar, kita jadi ustadznya anak-anak, kita jadi ustadznya keluarga untuk ngimamin sholat id. Jadi kita belajar, alhamdulillah ambil hikmah positifnya. Jadinya kita bisa belajar lagi hafalannya ya, jadi nggak cuman kul huwallahu ahad gitu, nggak cuman anas gitu. Jadi ya semua harus diambil positifnya. Tapi ngomong-ngomong tentang Lebaran di hari Minggu ini, saya ini miris. Minggu-minggu ini kok di luar, di mall, di toko-toko ramenya masih sama kayak Lebaran tahun sebelumnya, yang nggak ada corona gitu, nggak ada covid. Nah ini yang saya miris. Gini deh, saya cuman kepengen ngambil sedikit apa namanya ya, logika bahwasanya gini. Oke, kalian memiliki pemikiran sendiri tentang corona, merasa diri Anda kuat ya. Oke, fakta juga menyebutkan banyak pemuda di bawah 45 tahun yang tidak terjangkit corona. Tapi apakah kalian yakin, bukan tidak terjangkit, maksudnya bisa bertahan dengan virus corona kalaupun positif, tapi apakah kalian yakin bahwasanya diri kalian itu kuat menghadapi corona? Apakah kalian benar-benar yakin bahwasanya metabolisme tubuh kalian, antibodi kalian bisa melawan virus corona kalau kalian kena itu terus sembuh? Nonsense. Dan kalau misalnya kalian kena, apa yang akan kalian perbuat? Dan kalaupun kalian punya pemikiran lain tentang virus corona, teori-teori apapun itu, apakah kalian memiliki hak untuk melawan kebijakan pemerintah? Nah, mengenai masalah itu saya kembali lagi seperti minggu pertama di awal kita di rumah aja. Saya mau telepon Ibu Dokter Dini Rahma lagi mengenai bagaimana sih kondisi sekarang di rumah sakit. Kalau dulu saya telepon masih kondisi awal-awal ya, yang positif tuh masih 1. Sekarang udah ratusan, udah puluhan, udah ribuan. Di Indonesia udah belasan ribu. Kita langsung telepon Ibu Dokter Dini Rahma. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Ibu Dokter. Selamat sore. Iya, sudah di rumah aja ya Bu. Alhamdulillah, sehat-sehat terus. Sehat, alhamdulillah. Ya, sudah berarti ini saya ngitungin podcast, ini sudah podcast ke-10 di Covid ini, jadi 2,5 bulan. Jadi kita sudah 9 minggu nggak ngobrol Bu Dokter. Oh iya, podcast kedua ya berarti ya? Podcast pertama. Oh pertama ya? Podcast pertama saya sama Bu Dokter.
Oh iya. Ini podcast ke-10 sama Bu Dokter lagi. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Doa keluarga, doa Bu Dokter juga mendoakan kita-kita yang di luar supaya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Amin. Saling mendoakan. Iya, Ternyata betul. nggak terasa 2 hari lagi lebaran, tapi masih gini-gini aja. Iya, betul. Saya tadi juga opening saya bilang bahwasanya hari Minggu besok kita menjalani lebaran yang nggak biasa di rumah aja. Tapi positifnya bagi para bapak-bapak yang biasa diimamin pada saat sholat id di luar, sekarang mau nggak mau jadi imam sholat id. Iya. Semua ada positif. Iya, jadi belajar suratan biar nggak cuman kul huwallahu ahad doang gitu. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kita melihat dari sudut pandang yang lain. Betul. Jadi kita nggak risau, nggak gelisah, nggak gusar. Bener. melewati hari-hari. Bener. Apalagi, nah ini nih saya yang kepengen, kenapa kok minggu 10 ini saya kepengen ngobrol lagi sama Bu Dokter. Saya minggu-minggu ini ataupun hashtag yang beredar di minggu-minggu ini, berita yang beredar di minggu-minggu ini itu isinya kalau di Banyumas terserah, Purbalingga terserah, Indonesia terserah, karepmu. Terus banyak video-video sekarang perawat-perawat sudah mulai bikin video yang seperti mereka tuh bunuh diri, seperti mereka mereka ada yang teriak-teriak di tengah jalan dan lain-lain. Nah, itu gimana tanggapannya Bu Dokter dengan kondisi sekarang ini gitu loh, Bu? Ini 2 versi ya. Satu pendapat pribadi. Ya. Nek saya secara pribadi ya terserah tuh artinya ya benar. Ya sekarang lah sing penting awak selamat gitu. Kalau secara pribadi karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Satu orang, apalagi ini kan banyak orang Betul. yang kita nggak kenal. Kita kan saudara, suami lah contohnya misalnya ya, keluarga, pasti istri gitu, anak, pasti juga ada yang nggak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Iya, betul. Jadi misalnya dari sudut pandang pribadi terserah itu ya mungkin ya bagi mereka yang menyatakan ya bisa terserah sakarmu itu ya mungkin ya emang dari lubuk hati yang paling dalam istilahnya kayak capek juga nih gitu ya sekarang lah artinya tapi awakku selamat. Siap. Terserah kamu mau gimana itu kalau yang secara pribadi sebagai manusia. Tapi kalau sudut pandang yang lain kita geser maksudnya mungkin kayak teman-teman nakes rawat bikin hashtag terserah itu sebenarnya bukan kayak pembiaran itu sih enggak karena kita itu di bawah sumpah jadi enggak mungkin istilahnya secapek-capeknya kita semales-malesnya kita sebegitu besar tekanan kita apapun itu kita akan tetap kerjakan karena kita ada di bawah sumpah. Oke. Ada lebih kepada kayak justru kekhawatirannya bukan ke diri sendiri malah ya mungkin ada yang terbesit takut secara pribadi cemas dengan situasi orang yang di luar kontrol ya. Oke. Berarti minggu lalu, minggu ini mungkin ya 2 minggu belakangan ini orang udah mulai lost control, nggak bisa dikendalikan. Banyak yang protokol yang diberikan oleh pemerintah itu dilanggar. Betul. Ya benar sakarepnya dia. Justru yang teman-teman nakes itu yang nggak tahu ini dari sudut pandang lain sebagai nakes saya apakah ini juga diamini sama teman-teman nakes yang lain apa enggak saya juga nggak ngerti tapi kayaknya teman-teman nakes juga paling nggak ada lah berpikiran kalau mereka seperti itu terus ini menjadi ledakan kasus atau outbreak gitu outbreak itu kan akhirnya mereka akan datang ke rumah sakit betul ke puskesmas gitu. Lah kita ini yang di puskesmas di rumah sakit ini tak mungkin kita bisa tolak. Ya. Nggak mungkin lah ya. Betul. Satu pasien nggak bisa kita tolak 2, 3, 10, 15 sampai kita full bed pun kita tidak akan bisa tolak. Oke. Nah sementara ketika kita sudah full bed dan masih ada lalu lalang pasien datang itu kan bayangin mengerikan gitu loh. Iya. Nah itu yang kita takutkan situasi itu yang
yang justru yang kita khawatirkan gitu, karena itu serba sulit. Bayangin ya, di emergency di IGD kita punya 10 kapasitas tempat tidur. Di rumah sakit kayak gitu, misalnya saya gitu, rumah sakit itu jadi pikiran yang notabene rumah sakit swasta sekitarnya juga saya yakin dia nggak akan punya bed banyak lah ya, katakanlah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut mungkin. Kalau misalnya tempat saya penuh, terus bergeser ke rumah sakit B, bergeser rumah sakit C, D, penuh semua, terus masih ada yang datang lagi, terus mau gimana? Betul. Gitu. Betul. Nah, itu tuh membuat kita tuh dalam tekanan besar. Nggak kita tolong, kita sudah sumpah kita dosa. Gitu kan? Kita tolong juga kita sulit. Jadi akhirnya mau jengkel sama diri kita sendiri, sama situasi itu akhirnya jengkel. Makanya yang kita khawatirkan, kenapa kita sekarang tuh kayak, aduh, kenapa sih kok orang-orang kok susah diomongi gitu, cuma nggak keluar rumah aja kok susah. Itu sebenarnya kayak gitu salah satunya. Banyak faktor, jadi kan banyak nih, saya juga sedih baca-baca di Instagram, di mana gitu. Itu kan udah tugasnya dokter, itu kan udah tugasnya perawat. Mereka udah menjadi, bukan itu, justru itu, bukan itu. Jelas uang kita tuh ya, dapat pasien COVID nggak COVID, misalnya satu pasien 10.000, itu tuh dibayar 10.000. Iya, betul. Itu pas nggak ada ngaruh buat kita. Betul. COVID dan nggak COVID, yang beda kan cuma cara pakai bajunya aja. Iya, betul. Terus kalau kita sesak napas gitu kan, kalau kita sesak napas 8 jam nahan pipis, apa ya, terus ada teman perawat yang terus akhirnya udahlah aku capek pakai baju APD terus aku ke pasien, nggak mungkin semua akan kita lakukan karena kita semua ada di bawah sumpah. Benar. Iya. Itu nggak ngaruh kalau mereka berpikir itu kan sudah resiko. Iya resiko. Justru buat kita itu kayak tenaga kesehatan yang di rumah sakit, kita alhamdulillah kita pakai APD. Mereka juga pasti tahu protokol-protokol kesehatan yang dilakukan. Justru mereka ya akhirnya gitu kayak saya gitu. Ya wis kono lah, yang penting awakku selamat. Aku kerja pakai APD, aja nggak keluar, ya udah nggak apa-apa, aku selamat insya Allah gitu kan. Bukannya takabur, insya Allah namanya usaha kan. Ya betul. Kan tahu gitu. Tapi justru yang kita takut itu ini nih, hari-hari ini nih, hari-hari dari 1 minggu yang lalu, hari-hari mendekati Lebaran ini, mungkin nanti 1 minggu pasca Lebaran, ini justru hari-hari yang menakutkan. Betul. Hari-hari yang menakutkan. Teman-teman di emergency itu seperti laporan tadi pagi di Butang itu, shift malam ke pagi itu tidak ada pasien PDP datang. Mereka semua hanya berdoa, ya Allah ini semoga bertahan sampai dengan selesai suasana Lebaran ini. Silahkan pasien yang datang, tapi jangan pasien COVID, karena kita keterbatasan fasilitas. Iya, betul. Apapun itu deh, coba deh, Wisma Atlet sekian ratus bed, pasti dia akan berada di titik maksimal yang nggak bisa, istilahnya udah full gitu. Iya, betul. Saya tahu itu. Nah, maksudnya itu tadi itu saya miris itu kalau misalnya yang ada bahkan sampai ngomong bahwasanya itu kan memang sudah tugas dokter. Itu sama halnya gini kan logikanya bahwasanya iya ada dokter, terus akhirnya kita jadi misalnya makan makanan yang nggak sehat, itu kan sama aja logikanya begitu kan. Iya. Nanti kalau sakit ke dokter gitu. Ke dokter Ismari gitu kan. Nah, ini sama halnya seperti itu gitu loh. Saya jadinya apa iya sih manusia Indonesia itu sedemikian angkuhnya begitu? Ya memang kenyataannya kayak gitu ya, mereka dia itu nggak ngerti ya, jelasin juga susah, kayak cuma debat kusir gitu loh. Akhirnya ya udahlah, kita cuma bisa berdoa mudah-mudahan nggak sampai ada outbreak, mudah nggak ada lonjakan kasus. Walaupun kita semua sudah bersiap gitu loh, bersiap kayak rumah sakit puskesmas lah, jangankan rumah sakit, puskesmas pasti sudah bersiap. Iya, benar. Sudah punya plan A, plan B, kalau sampai ada ini kan semua sudah bersiap. Iya, betul. Jadi kalau ada kemungkinan terburuk, kita sudah berusaha untuk siap. Tapi kita hanya manusia biasa yang membuat skenario. Betul. Jadi kita hanya membayangkan, oh kira-kira nih ada pemudik tuh 1.000, anggaplah secara ilmu gitu ya, penelitian, kita pakai buku, nggak ngerti lah pokoknya mereka para gitu.
katakanlah nanti kemungkinan akan terinfeksi ada 30% dari jumlah penduduk katakanlah. Di satu wilayah puskesmas 100, berarti 30 orang. Bisa nih, kita punya alat 30, kita punya ini obat dan bla-bla-bla. Ternyata skenario-nya kita itu nggak bisa disamakan sama skenario Tuhan. Datang 50 ya kalau datang satu-satu, kalau datangnya 22, kalau datangnya 10, betul, bener, iya. Itu nggak bakal kita tolak, tapi situasi itu akan menjadi beban mental, psikis dan psikologis teman-teman nakes. Itu perang batin karena nggak ditolong saya dosa, betul. Ditolong saya bingung, betul. Gimana? Itu kan kayak bingung harus. Dan sudah merelakan selama 3 bulan ini sampai Lebaran itu udah benar-benar teman-teman nakes itu merelakan hidupnya di rumah sakit loh ya. Ya, semuanya. Nah iya. Semuanya, jadi kadang-kadang perawat minta disebut pahlawan gitu kan. Mereka minta dokter minta sebut pahlawan. Enggak, semua tuh berkorban loh, bayangin. Betul. Mereka yang di PHK coba. Iya. Orang jualan-jualan yang takut kecil gitu kan. Bener. Mereka kehilangan pasar, kehilangan sabar gitu kan. Iya. Di rumah ibaratnya prihatin, makan seadanya, uang nggak ada gini-gini. Cuma gara-gara mau Lebaran beli baju Lebaran. Nah itu. Nah, mirisnya lagi ini loh Bu Dok. Bahwasanya kita nih yang mungkin saya nggak ngerti PNS ya, kalau pegawai swasta itu THR sudah nggak diberikan nih. Karena mengikuti instruksi supaya nanti diberikan di akhir tahun gitu kan. Nah, sekarang nggak diberikan dengan upaya supaya kita nggak untuk Lebaran tuh nggak berlebihan gitu kan. Nah posisinya sekarang yang ada yang mendapatkan BLT lah, itu malah BLT-nya yang digunakan itu untuk keperluan Lebaran lah, itu kan juga miris sekali gitu loh Bu Dok. Saya nggak ngerti itu panjang mungkin ya kalau mau diurai kesalahannya tuh di sistem yang mana. Ada yang memang dia kebetulan butuh dapat pas gitu ya. Ada yang butuh nggak dapat. Yang sebenarnya dia nggak, dia udah banyak nonton lah rumahnya kayak gitu, bagus ya gitu dapat keluarga miskin, ya Allah kasihan banget. Jadi semua tuh udah patungan. Sekarang gini deh, yang orang yang gede gitu ya, perusahaan besar aja dia pusing loh, merugi. Apalagi yang usaha kecil-kecilan. Iya betul. Sekarang tuh nggak ada yang nggak pusing, nggak ada yang nggak susah karena memang ini lagi susah. Iya. Ya. Warung nasi ibu saya tutup loh. 3 bulan. Apalagi rumah makan yang gede gitu ya. Iya, makanya. Warung nasi ibu saya depannya itu ada mie ayam yang biasanya laku banget, itu juga tutup udah 3 bulan ini gitu. Semua berimbas. Anak-anak yang harusnya mereka sekolah, jadi sekolah di rumah. Semua berimbas, banyak faktor sudut pandang. Pokoknya semua kita harus lihatnya secara global. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh lebih menurunkan bahasa saya ya? Ego. Ya, yang menurunkan level kita tuh diturunkan. Ini berarti kita biasa gigi 4 nurun alon-alon. Ya, gigi 3, gigi 2 gitu ya. Yang penting tekan gitu ya. Selamat. Oke. Karena kan katanya ilmuwan tuh kan nggak 1-2 hari ini akan berlangsung. Betul. Kita nggak tahu kan. Apalagi kita selalu ngikuti dari pemerintah ada perkembangan apa gitu kan. Terus juga kan ada yang gitu kan, hidup mati, sakit, corona apa, semua sudah punya Gusti Allah. Ya, betul. Saya tahu. Betul. Tapi apa iya orang yang seperti ngomong itu siap kalau sampai dia sakit? Ya, betul. Saya sebagai mantan member COVID-19, mantan member ya. Oh kemarin sempat ya. Iya, suami saya positif COVID. Ibu dokter suaminya positif COVID. Iya. Nah, itu padahal kebetulan suami saya dapat jalanan dinas, dia berangkat sebelum ada begini.
dia ada dinas, terus dia harus pulang kan, selesai diklat pulang. Segala upaya pencegahan, social distancing, masker sudah dilakukan ya. Sudah protokol apapun itu, sampai saya berkendara itu suami saya pakai tutup kepala, rambut semua sudah dilakukan. Qadarullah tetap harus melalui proses ujian ini ya. Ya kita alhamdulillah dapat pelajaran lain gitu ya, walaupun semuanya berat. Bagi saya yang saya tahu ada kemungkinannya, saya tahu bagaimana proses sakitnya, saya tahu tingkat kesembuhannya, seenggaknya saya ngerti lah ya sedikit. Itu saja saya merasa berat. Apa iya orang-orang yang cuma lebih mati sudah ada yang apa ia yakin bahwa dia mampu melalui proses itu dengan benar, karena yang diuji itu enggak cuma yang sakit, keluarganya, anak-anaknya, dan itu tidak sesederhana kayak udah isolasi di rumah sakit 14 hari, enggak kayak gitu. Berarti kalau suaminya Bu Dokter kemarin itu positif, berarti Bu Dokter sama anak-anak semua ODP ya? Sempet ya? Iya, ODP. Saya 3 minggu saya nggak kerja. 3 minggu ada ODP. Nah, sejak suami saya pulang, saya sudah isolasi mandiri. Suami saya sudah isolasi di rumah sakit, terus di swab, sampai nunggu hasil tuh hari ke-14 baru keluar. Saya harusnya bekerja hari ke-14. Hasil keluar positif, saya akhirnya lanjut untuk isolasi, dan saya dan anak-anak dilakukan swab nasional. Dan itu enggak sederhana gitu loh. Iya, betul. Itu traumatis banget buat anak-anak. Orang dewasa itu traumatis. Iya. Mungkin enggak sakit tapi enggak nyaman. Iyalah, pasti dimasukin. Pakai hidung itu kan ya? Iya, coba dibayangin. Turun dari mobil. Saya waktu itu untung enggak dijemput petugas dari rumah itu, mengizinkan silahkan datang sendiri, tapi dengan dipandu. Karena saya minta psikologis anak saya nggak mau nanti saya takut nggak kuat gitu. Iya, betul. Bayangin datang ke sana sudah pakai APD hazmat, dijemput, sepatu putih itu kan, pakai face shield, anak 5 tahun mana tahu kan. Iya, betul. Traumatis sih, jadi udahlah di rumah aja. Iya ya, sama aja gini. Tadi tak bilang bahwasanya hidup mati sakit itu udah punya Gusti Allah. Termasuk cinta itu kan juga udah punya Gusti Allah ya, jodoh. Kalau melogikakan hal itu berarti sama aja gimana kalian mau punya pasangan kalau kenalan sama orang aja nggak mau, kan begitu kan? Iya kan? Seperti halnya gimana kalian mau nggak kena corona kalau mencegah aja nggak mau gitu kan? Kita kan harus ikhtiar. Ya iya. Doa usaha. Kita kan manusia berakal ya. Kita akal kita untuk hal kebaikan. Kita punya pimpinan, punya pemerintah, punya ulama, tokoh agama yang kita jadikan panutan. Ya sudah. Kalau saya mikirnya gini, sederhana. Setiap saya bekerja, setiap saya ini gini loh. Lah wong anak bose kok puyeng-puyeng, terus dipikir bos ya manut gitu. Iya, betul. Kalau saya gitu. Setuju. Ya, mereka kan sudah lebih ahli. Bikin penelitian apa dan sebagainya. Nggak usah pusing-pusing. Setuju. Kita tuh nggak nyadar loh. Mereka sudah mengeluarkan tenaga, waktu, dan materi segala macam yang lebih untuk memikirkan suatu hal seperti ulama, pemerintah, peneliti, para ahli. Kenapa kok kita pusing gitu loh? Betul, kita setuju. Cuma yang diminta di rumah aja, jaga kesehatan dan sebagainya. Itu aja gitu. Ya sih nggak, kadang-kadang kan enak sudah kerja di PNS, nggak kerja di tetap digaji. Kata siapa? Semua harus bentuk wajib tanggung jawab. Saya pengennya di rumah. Ya semuanya itu sebenarnya nggak saklek, tapi bisa diatur. Tapi untuk hal-hal primer kayak pemerintah Banyumas kan juga tidak serta-merta menutup mall. Betul. Kayak pasar gitu kan tetap ada pertimbangannya ya. Masa sih tempat-tempat bahan pangan, bahan pokok terus ditutup ya kan nggak mau. Iya, yang penting kan protokolnya dijalankan kan. Wow. Nah. Ya tapi kalau misalnya jalan-jalan pilih baju kan ya sudah bukan kebutuhan primer. Betul. Kan. Kalau ke pasar aja kita kan untuk seperlu.
beras, beli makan, itu aja karena kebutuhan kita itu katanya nih ya kenapa mesti ditutup? Karena ibadah bisa di rumah, tapi kalau masalah bahan pasar nggak bisa tergantikan. Saya juga nggak tahu ini, saya juga baca bener apa salah kayak gitu. Ya jangan terus aji mumpung karena Rita, sebut merek ya, karena supermarket buka, harusnya dia bisa pilih-pilih. Oh, saya ke situ nih tujuannya saya cuma mau beli beras, beli kecap, beli telur, dah selesai, saya pulang bla bla bla. Nggak terus jalan-jalan, rebutan baju baru, cari sepatu, cari sandal, terus sireng-sireng malah ya. Iya, makanya. Iya. Itu ini mungkin ini juga saya kepengen tadi sedikit Bu Dokter bahas tentang masalah penelitian. Nah, kan gini juga nih Bu Dok. Akhir-akhir ini juga banyak muncul teori-teori yang sebenarnya kita juga sudah pernah bahas sedikit di awal dulu podcast itu mengenai teori tentang apakah COVID itu hanya droplet atau airborne. Ada yang menyebutkan bisa airborne, tapi ternyata sekarang diyakini droplet, begitu kan, hanya droplet. Kemudian sekarang muncul lagi nih teori-teori yang sepertinya ya mau percaya monggo, mau nggak percaya juga monggo. Yang penting semuanya itu logis gitu aja ya. Karena COVID ini nggak hanya ibaratnya tuh penyakit ini bukan mutasi virus biasa, tapi ini pasti diciptakan begitu. Konspirasi lah, mau apa itulah ya, mau konspirasi mau apa. Orang-orang yang ini sudah masuk ke biological war dan lain-lain lah seperti itu. Oke lah, kalau memang mau meyakini itu, ini sih saya ya Bu Dok, kalau saya. Saya setiap hari juga baca, karena saya juga nggak kepengen keluarga saya itu juga ibaratnya tiba-tiba gitu nggak dijaga terus. Naudzubillahi min dzalik sampai kena begitu. Saya juga nggak kepengen, makanya setiap hari saya baca ya bermuncullah banyak teori. Ya saya juga agak gini, oh ya ada benernya juga yang itu, logis juga kok yang ngomong juga orang-orangnya biasanya juga logik begitu. Nah, tapi bukan berarti kalau saya ini ya, bukan berarti kalau itu menurut kita logik, bukan berarti kita terus akhirnya mengesahkan diri untuk menyalahi aturan begitu loh. Nah, kalau memang itu kita anggap benar, jangan sampai kita menyalahi aturan yang memang sudah dibuat. Memang ini ada, mau caranya itu banyak ya, mau kalian itu mau terjun terus kalian akhirnya jadi imunitasnya terbentuk sendiri dan itu karepmu gitu ya, itu caramu gitu. Tapi kan itu ya monggo kalau mau begitu, tapi nggak usah pulang ke rumah gitu kan? Iya kan? Iya, gitu makanya di situ karepmu, tapi awakmu selamat. Iya, selamat TDW gitu loh, nggak usah berhubungan sama orang lain gitu kan. Kalau memang mau membentuk imunitas sendiri di luar, ya monggo gitu. Sekarang yang masih sedang ramai kan soal herd immunity kan. Herd immunity juga kayaknya sih belum ada istilah rilis resmi atau betul dari pemerintah kan. Jadi itu kayak popular jurnal aja. Ya, betul. Kayak popular jurnal aja lah. Kalau misalnya kemudian nanti ada pernyataan resmi dari ahli atau dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, mungkin walaupun saya sebenarnya kalau secara pribadi saya belum siap kalau saya baca tentang herd immunity itu, saya tuh belum siap karena itu kayak bahasa saya nih ya, kayak pembantaian massal istilahnya. Ya, memang tujuannya memilah mana yang kuat, mana yang enggak sepertinya gitu ya. Kan modelnya hukum rimba ya. Iya, betul. Saya pribadi itu kan saya bayangin orang tua saya, saya bayangin anak-anak saya itu kan usia-usia rentan yang istilahnya kalau di rimba itu dia kelompok yang lemah gitu. Jadi saya belum bisa. Yeah. Saya juga masih berpikir nih, katanya nih kan Juni nanti kalau bekerja sih mungkin enggak ya kayak saya suami gitu. Lebih cenderung kayak kepatuhan cuci tangan. Ya, betul. Lebih terkontrol gitu ya. Terus usia seperti ini kan insya Allah kan imunitas kita dalam kondisi yang baik. Amin. Selama kita hidup sehat. Tapi katanya kan ada sekolah-sekolah tuh nanti bulan depan udah mulai dibuka. Sudah mulai bulan Juni.
saya juga masih berpikir loh setiap hari saya itu harus melangkah dan menyikapi seperti apa dengan persiapan kan, iya persiapan. Kalau tiba-tiba bulan depan harus sekolah lagi gitu, karena saya nggak ngerti deh anak-anak kan ya sih ya protokolnya seperti apa gitu ya untuk anak-anak. Mau gimana tuh aku masih belum ketemu apa. Kalau nggak misalnya anak-anak yang lain sekolah, anakku nggak sekolah, nanti pikirnya ya udahlah yang penting awakku selamat gitu. Mau ya wis kita gambling lah, namanya hidup dan mati hanya Allah yang punya gitu. Atau gimana gitu saya masih nggak ngerti. Betul. Kalau saya itu makanya Bu, tadi saya bilang bahwasanya tulisan itu, teori itu selama itu logik, bisa dilogika. Kalau menurut saya orangnya cukup logik gitu ya. Selama itu logik dan bisa diterima oleh pemikiran terbuka, dan yang ngomong juga orang-orang yang logik ya, maksudnya bukan orang-orang yang nggak ngerti siapa gitu. Saya bisa menerima itu. Yang penting pemerintah memberikan protokol untuk kita itu menjalankannya seperti apa. Kalau protokol yang keluar sekarang kita harus begini, ya saya patuhi begini, begitu loh. Suatu saat nanti ternyata ada protokol yang berbeda lagi, ya kita harus mematuhi yang itu gitu, Jang. Maksud saya untuk berpesan aja gitu loh, Bu Dok, untuk yang sekarang ini, kalau yang memang sudah meyakini itu, ya bukan berarti kalian sah untuk melanggar protokol gitu loh. Iya, makanya kan itu yang jadi khawatir misalnya kita punya rencana A, aturannya nih kalau rencana A harus 1, 2, 3 sampai 15. Oke. Tapi kayaknya nih tipikal masyarakat kita nih ya. Tipikal masyarakat kita nih ada poin 1 sampai 15 tuh mungkin nggak sama dijalankan. Makanya itu kan saya khawatir gitu loh. Nanti aku kalau ikutin plan A, ya nggak ya gitu. Nanti takutnya 5 di antara 15 itu nggak patuh. Aduh, saya menjadi resiko nih. Iya, betul. Usia resiko. Jadi tuh saya masih bingung mau bersikap yang seperti apa, artinya apa. Misalnya ini udah kayak new normal life, sudah mau berjalan gitu kan. Aku mau istilahnya mau seperti itu, apa mau tetap seperti ini aja ya, mengurung diri di rumah, artinya pembatasan yang seperti ini, atau ya udahlah biasa aja gitu. Aku juga masih bingung, masih menyiapkan. Betul. Ya kita sih pokoknya pasrah aja lah ya dengan protokol apapun nanti, aturan apapun nanti. Yang penting kita tuh patuh gitu aja deh. Kita bersiap aja. Kita bersiap dan patuh. Yang utama orang, ya itu betul. Kekhawatiran saya juga jadi terbuka lagi. Orang dengan protokol yang kemarin ketat seperti ini aja banyak yang tidak mematuhi, apalagi kalau misalnya nanti dilonggarkan begitu kan. Iya. Makanya juga nonton yang udah kok gitu ya, jadi aduh nggak mau gimana. Jadi kayak kita yang sudah melaksanakan protokol itu kok jadi kayak sia-sia temen ya. Iya makanya. Tapi nggak ada yang sia-sia. Iya sih, bismillah. Artinya mungkin manfaat secara umum mungkin nggak kelihatan, tapi untuk diri kita, saya perhatiin ya, anak-anak sejak sekolah, alhamdulillah mereka selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, walaupun agak bosan sedikit. Iya pasti. Akhirnya harus menambah kocek sedikit untuk membelikan sedikit permainan di rumah gitu. Iya betul Pak, sama membeli kuota Pak. Iya betul, kuota. Karena kuotanya boros Pak. Bener. Ya itu hikmahnya anak-anak lebih sehat, karena memang benar-benar nggak pernah keluar. Saya tuh akhir-akhir ini aja nih, akhir-akhir ini pas bapaknya udah sehat, alhamdulillah, sudah pulang dari dinas. Anak-anak bosen mungkin ya kepengen keluar. Saya cuma keluar naik mobil gitu, muter, lihat katanya ramai, suaranya pulang lagi, jadi nggak turun. Saya juga kayak gitu. Karena mungkin anak-anak bosan pengen lihat. Dia sampai nanya, Bu, masih ingat nggak sih jalan ke sana? Pasti lah, kita lama banget ya. Iya. Aku ke Indomaret aja deg-degan. Mau ke Indomaret aja aku deg-degan, dan tiba-tiba ketemu OTG kan repot. Iya, tuh. Berarti ini pesan dari Bu Dokter nih, bahwasanya resiko itu masih sangat besar di luar lah ya. Masih sangat besar. Kalau nggak siap tuh mending nggak usah. Betul. Kalau siap tuh artinya keseluruhan loh ya. Keseluruhan, karena konsekuensinya tuh nggak cuma kamu positif habis itu kamu dikarantina, enggak. Jadi kesiapannya itu keseluruhan. Ya harus siap karantina, secara material harus siap. Artinya kan
Kalau kita karantina kita nggak bisa menghasilkan uang, Betul. pergerakan terbatas, Betul. secara psikologis kita juga beban pikiran, belum lagi lingkungan, itu yang harus dipersiapkan. Jadi kalau kita nggak siap, lebih baik nggak usah ya. Kita nggak usah. Iya. Karena lebih gampang, kita cari yang gampang aja. Kayak sengaja dibikin susah tuh kayaknya buat saya kok ya itu tadi, bisa usah mumet-mumet, udah ada yang mikirin, kita tuh tinggal ngejalanin aja. Jalanin aja, kita ikutin gitu. Saya aja tuh kayak ya maksudnya kita kerja di rumah sakit aja kita tuh ngikutin gitu loh, berusaha mengikuti semuanya, walaupun hati tuh kadang-kadang ada separuh ngadem demi udah nggak apa-apa, aman insya Allah nggak masalah, tapi hati kecil juga ya manusia lah ya, kadang-kadang ada pikirannya ini dan itu. Tapi pokoknya kalau kita nggak siap tuh mending nggak usah. Iya, ini sekarang mungkin gini kan, kemarin bapaknya Aska kan positif gitu ya, suami Bu Dokter positif. Nah, coba bisa nggak Bu Dokter gambarin gimana sih kondisi pada saat suami itu pas positif itu gimana gejalanya, kemudian pada saat dinyatakan positif, kemudian pada saat karantina itu kondisi tubuhnya tuh bagaimana gitu? Itu kan dari awal ya, jadi dari awal suami saya pulang hari Sabtu, Senin itu karena kita ada kaitan dinas juga, jadi Senin itu kita langsung masuk karantina dan melakukan yang lain. Secara fisik biasa aja suami saya, ada keluhan apa-apa. Terus cuma pas dia pulang kan dia dari Bandung kebetulan di Lembang, cuacanya terus dia perjalanan dari siang sampai sini malam, nyampe itu hujan gede banget. Jadi kayak meriang lah, batuk pilek. Terus sampai dia masuk juga batuk pilek. Sampai hari keberapa ya? 5 ya. Sekitar hari ke-5 lah. 5 saya masuk Senin, hari Jumat atau Kamis itu baru dia ngerasa demam. Udah di rumah sakit, isolasi. Kamis soalnya Jumat tuh rencana pulang waktu itu, suruh nunggu hasil di rumah. Nah, terus tapi nggak jadi ya. Terus malam Jumat itu panas sampai pagi itu panas. Terus saya juga nggak tahu karena kan saya nggak bisa tengok. Ya betul. Anak-anak nggak bisa tengok, dia sudah langsung ngehold di situ. Jadi saya cuma waktu dia masih hasil belum positif, saya masih keluar ke rumah sakit. Tapi saya sudah isolasi mandiri di rumah. Di rumah sakit saya cuma ambil baju kotor sama baju bersih. Tapi udah nggak kerja, nggak belanja, nggak bisnis apa-apa. Itu semua tanpa persiapan loh. Jadi Senin sore itu suami saya ke rumah sakit karena diminta ke rumah sakit dari dinas, aku cek. Terus kita nggak ada kebayangan mau langsung isolasi, jadi nggak ada persiapan. Ibaratnya saya belum beras pun, belum punya susu pun, nggak sempat ya. Nggak ada kesempatan buat beli. Itu tuh saya pernah kejadian, saya nggak punya uang cash karena kan saya betul. Sampai akhirnya saya nggak mampir ATM karena saya juga takut nanti kalau saya mampir gitu kan terus ada yang lihat juga saya salah secara aturan. Di sisi lain juga tanggung jawab saya secara masyarakat. Kalau ternyata saya positif nih, kan? Benar. Sebenarnya ke ATM kemana kan ketemu orang kan jadi masalah lagi, saya dosa. Benar. Kejadian kayak gitu. Terus sempat di sana tuh katanya sih nggak sesek sih suami saya, cuma. Berarti hanya kayak flu biasa gitu ya, demam. Biasa. Demam itu baru hari ke-5 setelah di rumah sakit kan. Oke. Pak pilek-pilek biasa. Pilek biasa ya. Terus kata suami saya sih katanya nggak sesak, tapi kata perawatnya tuh saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam tubuh itu kan kita kalau kayak kita nih 100%. Katanya suami saya sempat ada di 89. Kalau buat emergency itu kayak kegawatan nafas. Cuma suami saya tanya, kamu sesak nggak? Enggak, katanya gitu. Cuma buat saya juga pikiran juga. Sudah setelah itu ya udah biasa membaik, nggak ada masalah. Terus swab selesai keluar, hasilnya ternyata positif. Saya tadinya denial dari awal itu saya inisiatif untuk rongsen sama cek lab itu
itu belum terlalu tampak gejala. Mak hati saya kok gelisah gitu ya, kayak nggak tenang, kayak mana gitu. Di sisi lain suami saya waktu pulang itu sudah langsung, jadi barang-barang itu nggak saya masukin rumah Pak. Jadi saya jemput di stasiun, suami saya udah suruh ganti baju di stasiun. Saya bawakan baju baru, baju bersih, terus barang-barang sudah saya masukin kantong sebelum naik ke mobil. Sampai suami saya pakai tutup kepala, pakai sarung tangan dan segala macam. Satu mobil gitu udah tak lakukan kayak gitulah. Terus sampai di rumah sudah tidak kontak dengan anak-anak dari hari itu. Okay. Sudah terpisah, alat makan sudah terpisah, pakai masker sepanjang waktu, sampai kan 2 hari jeda pulang, Senin sore berangkat isolasi, sampai kamar terpisah, semua baju. Saya bilang sama mbak saya, enggak, semua saya yang kerjakan, enggak boleh yang lain kerjakan. Saya mikirnya kalau ini sampai sakit kan cuma saya gitu, saya ngerti. Siap. Upayanya, tapi ternyata hasilnya positif. Alhamdulillahnya upaya saya berbuah hasil adalah tidak ada yang tertular lah intinya malah ya. Saya bisa memutus rantai itu cuma sampai di suami saya. Kalau sampai katakanlah saya masih ada untungnya anak saya enggak sakit ya, tapi saya pusing lagi, saya otomatis harus diisolasi. Anak saya sama siapa itu. Terus kalau anak saya sampai sakit, amit-amit gitu ya sama. Jadi semuanya nggak ada yang mending. Iya benar. Maksudnya gini, bersyukurlah karena dalam keluarga itu ada yang mengerti bagaimana penanganannya. Ya, iya makanya apalagi kalau yang nggak ada, betul. Makanya kalau nggak siap, mending jangan. Nah, makanya itu pesennya tuh itu gitu loh. Orang yang berupaya aja repot. Iya, bener. Makanya mikirnya udah luar biasa gitu ya. Ya deh, Bu Dokter, ini obrolannya ini bisa panjang banget ini. Padahal itu saya sudah berupaya maksudnya. Bener. Berupaya aja ribet gitu loh, apalagi yang jor-joran gitu kan. Bener. Nular itu, aduh pokoknya bundet lah, ruwet. Kalau diceritain tuh panjang dan ruwet. Jadi kalau memang, saya bilang kalau memang kita belum siap atau nggak siap, lebih baik jangan. Oke. Jadi kesiapan itu kesiapan menyeluruh ya. Banyak hal tadi yang saya ceritain gitu. Material, mental dan lain-lainnya. Yes, pokoknya semuanya macem-macem. Karena bagi saya ibu ya, punya anak 2, suami saya sakit gitu. Saya harus memikirkan diri saya harus tetap sehat. Karena kalau saya sampai drop, anak-anak sampai drop, saya nggak boleh, saya harus mengkondisikan semua imunnya bagus. Betul. Di sisi lain, saya memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga, memikirkan suami, memikirkan lingkungan. Iya. Nah, itu yang bikin ya itu berat. Dan itu nggak sesederhana itu, kompleks. Saya 1 bulan lebih 4 hari. 1 bulan lebih 4 hari. Suami saya berangkat tanggal 6, pulang tanggal 9 di rumah sakit. Iya. Pengorbanan waktunya selama itu ya. Iya. Untuk berpikir, untuk ngedem-ngedemi hati, untuk dan lain-lain ya Dok ya. Kalau cuma menggelundang-gelundung nunggu di rumah, mungkin kita tuh nunggu dalam ketidakpastian, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Ya gitulah perasaannya. Dan tidak ada penyepesialan walaupun istrinya dokter itu nggak ada ya, sama semuanya ya. Iya, sama penanganannya. Nggak ada ngaruh, nggak ada ngaruh, semua sama. Saya harus di swab hari setelah suami saya positif. Saya di swab saya di swab. Saya isolasi mandiri, saya isolasi mandiri. Betul-betul semua nge-hold, saya nggak keluar. Itu tadi saya sampai pernah kehabisan uang cash, tapi saya nggak bisa ambil. Akhirnya saya minta tolong adik saya. Itu pernah. Iya deh, Bu Dokter. Untung masih ada yang diambil loh maksudnya. Coba kalau nggak ada, pusing lagi kan. Iya. Makanya kalau nggak siap, mending jangan. Betul. Jadi pesannya terakhir nih, Bu Dokter, buat teman-teman yang masih pada ngeyel. Gimana, Bu? Artinya gini, semua itu sudah dipikirkan oleh ahlinya. Semua sudah dipikirkan oleh orang-orang yang berkompeten di sana. Tidak perlu kita istilah nimbrung. Kita cukup mengikuti aturan yang baik. Gitu. Kita menjadi warga yang patuh,
Amin. Memang hidup dan mati itu punya Gusti Allah. Tapi Betul. kita sebagai manusia yang berakal, beragama, berilmu, alangkah baiknya kita berikhtiar ya. Ya, Kita setuju. diwajibkan untuk berikhtiar. Jadi kalau kita udah ada aturan gitu, kita nggak usah ngeyel-ngeyel bikin aturan sendiri. Wong dia tuh udah dipikir, Benar. dia udah pakai referensi sekian juta referensi itu dia udah pakai untuk Betul. buat aturan. Betul. Terus yang kedua, kalau cuma sekedar untuk keluar rumah atau bepergian itu hanya untuk sesuatu yang nggak penting, mohon maaf nggak penting, kayak baju lebaran untuk saat ini tuh kayak nggak penting. Nggak penting banget. Mau siapa juga yang lihat? Ya. Atau memang lebaran berniat untuk menular-nularkan? Nah, kalau memang hal-hal yang nggak penting untuk saat ini tuh yakin sudah siap. Untuk kalau sampai kamu sakit atau kamu jadi member COVID-19 ya kan? Oke, betul. Yakin sudah siap kan? Kartu membernya itu bisa dapat diskon kali, Bu. Gold itu, premium. Itu nanti Anda dapat diskon di semua merchant. Aduh, ya Allah. Itu kalau nggak siap mending nggak usah. Ya. Tapi kalau siap ya monggo mau uji coba. Gitu. Banyak orang yang bersedia untuk jadi relawan ini untuk menjadi objek penelitian juga kayaknya banyak. Iya, silahkan ya. Silahkan menghubungi badan-badan penelitian atau institusi. Oke. Jadi apa mau itu ke rumah sakit sebagai pekerja social worker? Iya, betul Bu Dokter. Malah bermanfaat ya. Benar. Iya. Karena pasien itu nggak cuma butuh diobatin, tapi psikologisnya. Saya tuh menjaga stres suami saya juga susah. Iya, benar lah. Karena di rumah sakit itu bosen loh. Ya bosen banget. Coba bayangin ya, 34 hari jublek di dalam kamar yang dirantai dari luar sana nggak boleh keluar. Iya. Cuma melihat satu sudut aja. Ya iya. Setiap 34 hari gitu loh kan. Iya. Kayak bosen. 5 hari aja saya pernah tipes aja udah bosennya kayak apa. Nah, iya. Itu aja masih ketemu orang padahal. Lah suami saya tuh kalau mau minum aja misalnya mau makan gitu ya, misalnya nggak punya camilan, mau makan nasi gitu nunggu perawatnya datang. Iya, karena kan bener. nggak sawayah-wayah. Nggak bisa, iya bener. Iyalah, udah deh. Terima kasih sekali Bu Dokter atas sarannya, atas pecutannya. Kalau saya mau bilang ini pecutannya deh. Dan ini sebenarnya kayak berbagi cerita sih, pengalaman kemarin. Saya kebetulan member ya kan, member COVID-19. Alhamdulillah lolos. Premium Gold. Iya deh Bu. Ada cerita, mudah-mudahan jangan sampai lah. Jangan sampai, bener. Iya betul. Sabar sedikit lagi. Iya. Insya Allah nanti selesai. Kita yakin ya Bu, bahwasanya ini tinggal sedikit lagi ya Bu. Insya Allah. Semua harus yakin. Insya Allah. Sehat-sehat ya Pak Bagus. Iya, sama-sama Bu Dokter, sehat-sehat. Mau buka puasa, silakan selamat berbuka puasa. Sekali lagi saya titip salam buat seluruh tenaga kesehatan. Semangat terus, maafkan kami yang masih pada ngeyel. Siap, insya Allah. Kalau masih ngeyel kita tunggu di IG. Tenang aja. Siap, luar biasa. Salut, saya hormat sekali buat tenaga kesehatan. Semua jangan sekarang tuh yang rebahan aja tuh jadi pahlawan. Iya, tapi kan yang sekarang lagi diuji banget kan tenaga kesehatan seminggu ini. Ya itu karena gemes ya. Iya. Jadi kan ya. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama. Mohon lahir batin. Sampai ketemu dengan kondisi yang lebih sehat lagi. Bismillah. Iya, nanti cuma ketemu dada-dada. Iya, dada-dada doang kita ya. Oke. Nanti bisa silaturahmi. Siap. Selamat menjelang buka puasa. Iya, selamat. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Warahmatullahi. Tuh ya, didengerin. Saya sudah bilang, kalau punya teori sendiri, berlogik sendiri, baca buku sendiri, silakan. Tapi kalau mau mati sendiri, mau jadi pembawa virus sendiri, mau ketularan sendiri, nggak usah pulang ke rumah nularin virus-virus itu ke ibumu, ke bapakmu, ke anak-anakmu. Monggo, silakan empanen dewe. Oke? Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Salam inspirator.